Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Aulia dari kelas 2G Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam akan menjelaskan tentang materi usul fikih dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama yakni ada niat, orientasi, dan tugas mingguan. Niat dan orientasi perkuliahan. Niat itu adalah fondasi utama dalam menuntut ilmu. Keikhlasan niat menentukan kualitas dan keberkahan proses belajar. Orientasi perkuliahan mencakup pemahaman tujuan mata kuliah usul fikih, ruang lingkup pembahasan, serta metode pembelajaran yang akan digunakan selama 1 semester. Tugas mingguannya adalah setiap pekan itu mahasiswa diwajibkan menyerahkan resume materi yang telah dipelajari, seperti catatan dan voice note. Tugas berupa analisis singkat terhadap kaidah usul fikih yang dibahas pada pertemuan tersebut. Kita masuk pada pembahasan pertemuan kedua, yakni tentang pengertian usul fikih, pembagian hukum, dan juga pembagian kalam. Penjelasan usul fikih dan pembagian, definisi dan ruang lingkup usul fikih. Usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan metode yang digunakan untuk mengistidbat hukum cara dari dalil-dalilnya. Ruang lingkupnya itu mencakup sumber hukum yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas, serta cara penggalian hukum. Usul fikih itu berfungsi sebagai metodologi ilmiah dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam secara sistematis. Pembagian hukum dan klasifikasi kalam. Hukum Islam itu dibagi menjadi hukum taklifi, yakni mencakup wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Dan ada hukum wad'i, yakni mencakup sebab, syarat, dan mani. Kalam atau perkataan itu diklasifikasikan berdasarkan kejelasan maknanya, sorih, kinayah, zahir, nas, mujmal, dan mutasyabih. Klasifikasi sama kalam sangat relevan dan menentukan cara pengambilan hukum dari teks-teks syariat. Dan selanjutnya kita memasuki pada materi pertemuan ketiga, yakni tentang ada definisi amar dan nahi, adalah hukum, wajib, haram, dan lain-lain, dan juga ada kaidah amar dan nahi. Rincian amar dan nahi. Definisi amar dan nahi. Amar adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Sedangkan nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, keduanya merupakan lafaz yang mengandung dalalah hukum yang bersifat mengikat. Dalalah hukum dan kaidah. Amar menunjukkan hukum wajib, nahi menunjukkan hukum haram secara asal. Contoh dalalah: perintah salat wajib, larangan riba haram, larangan makruh bila ada qarinah. Kaidahnya, amar setelah larangan menunjukkan ibahah, yakni nahi yang berulang menunjukkan penekanan keharaman. Selanjutnya, materi pertemuan keempat, yakni tentang definisi al-am, bentuk lafaz umum dan juga taksis. Penjelasan umum dan khusus. Al-am adalah lafaz yang mencakup seluruh satuan yang termasuk dalam maknanya tanpa batasan. Cakupan umum berlaku pada semua individu atau kasus yang masuk dalam kategori tersebut. Contoh, lafaz manusia mencakup seluruh manusia tanpa pengecualian. Ada lafaz umum dan taksis. Bentuk lafaz umum seperti isim nakirah dalam konteks nafi, isim mausul, isim syarat, dan kata jamak. Setiap lafaz umum berpotensi dikhususkan atau ditasis oleh dalil lain yang lebih spesifik. Tasis itu sendiri adalah pembatasan cakupan makna umum dengan dalil khusus atau mukhassis, baik dari Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma'. Selanjutnya kita memasuki pada pertemuan kelima, yakni tentang definisi mutlak dan muqayyad, kaidah hamlul mutlaq 'alal muqayyad, dan contoh-contohnya. Detail mutlak dan muqayyad, definisi dan kaidah. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan hakikat tanpa batasan atau syarat tertentu. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang maknanya dibatasi oleh sifat, syarat, dan keadaan tertentu. Kaidah hamlul mutlaq 'alal muqayyad membawa makna mutlak kepada muqayyad bila ilat dan hukumnya sama. Contoh penerapan. Contoh mutlak, lafaz dari raqabah yakni budak dalam kafarat tanpa syarat iman. Contoh dari muqayyad yakni lafaz raqabatul mu'minah dalam kafarat pembunuhan yang dibatasi iman. Penerapan kaidah, bila dua nas berbeda dalam sifat namun satu hukum, muqayyad membatasi mutlak.
Selanjutnya, memasuki materi pertemuan ke-6, yakni tentang penjelasan konsep, definisi mujmal, bentuk-bentuk bayan, serta relasi mujmal dan mubayyan. Penjelasan mujmal dan mubayyan. Definisi mujmal. Mujmal adalah lafaz yang maknanya tidak jelas dan membutuhkan penjelasan dari luar. Ciri-ciri mujmal yakni mana tidak dapat dipahami hanya dari teks itu sendiri. Sedangkan mujmal itu tidak dapat diamalkan sebelum ada penjelasan atau bayan yang memperjelas maknanya. Bayan dan hubungan konsep. Bentuk-bentuk bayan yakni ada bayan takrir, bayan tafsir, bayan ta'ir, dan bayan taksim. Mubayyan adalah lafaz yang sudah jelas maknanya setelah mendapat penjelasan dari bayan. Hubungan mujmal mubayyan itu berfungsi mengangkat kesamaran dan penjelasan hukum dalam teks syariat. Selanjutnya di pertemuan ke-7 akan membahas tentang definisi zahir, takwil dan syaratnya serta perpindahan makna. Rincian zahir dan takwil. Definisi zahir. Zahir adalah lafaz yang memiliki makna jelas dan dapat dipahami langsung tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Makna zahir bersifat dominan dan langsung dapat ditangkap dari teks. Zahir menjadi dasar hukum selama tidak ada dalil yang memalingkan maknanya. Syarat takwil dan perpindahan makna. Takwil itu harus didukung oleh dalil yang kuat dan tidak boleh bertentangan dengan nas yang qat'i. Syarat takwil yakni ada qarina atau indikasi yang sahih, tidak bertentangan dengan ijma dan dilakukan oleh ahlinya. Contoh perbedaan makna, lafaz tangan dalam ayat tertentu ditakwil sebagai kekuasaan atau kemampuan, bukan anggota tubuh. Selanjutnya akan membahas tentang pertemuan ke-8, yakni tentang definisi nasakh, syarat nasakh dan hikmah nasakh. Nasakh dan mansuh. Definisi dan syarat. Nasakh adalah penghapusan hukum syarak yang telah ada oleh dalil syarak yang datang kemudian. Sedangkan mansuh adalah hukum yang dihapus atau diganti oleh nasakh. Syarat nasakh yakni adalah hukum yang dinasakh harus bersifat syar'i. Dalil nasakh harus lebih kuat atau setara dan nasakh terjadi setelah berlakunya hukum awal. Hikmah nasakh menjaga kemaslahatan umat sesuai perkembangan zaman dan kondisi masyarakat, menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam merespon kebutuhan manusia, merupakan bukti kesempurnaan dan rahmat Allah dalam penetapan hukum Islam. Selanjutnya memasuki tentang materi pertemuan ke-9, yakni tentang definisi ta'arud, metode penyelesaian jamak, tarjih, dan juga nasakh. Penyelesaian ta'arud atau pertentangan dalil. Ta'arud adalah pertentangan antara dua dalil yang secara lahiriah saling bertentangan dalam satu masalah hukum. Terjadi ketika dua nasakh itu tampak memberikan hukum yang berbeda untuk satu kasus yang sama. Para ulama usul fikih menetapkan metode sistematis untuk menyelesaikan pertentangan dalil tersebut. Metode penyelesaiannya jami' menggabungkan kedua dalil yang bertentangan agar keduanya dapat diamalkan secara bersama-sama. Tarjih memiliki dalil yang lebih kuat berdasarkan sanad, matan, atau konteks hukumnya. Nasakh menetapkan bahwa salah satu dalil telah menghapus hukum dalil lainnya berdasarkan urutan waktu turunnya. Selanjutnya memasuki materi pertemuan ke-10, yakni tentang definisi ijma, kehujahan, dan jenis-jenisnya. Penjelasan ijma, definisi dan konsep ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syar'i. Ijma merupakan salah satu sumber hukum Islam yang disepakati setelah Al-Quran dan Sunnah. Kesepakatan ini harus melibatkan seluruh mujtahid yang hidup pada masa tersebut tanpa ada yang menentang. Kehujahan dan jenis-jenis ijma. Kehujahan ijma didasarkan pada dalil Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan umat untuk tidak berselisih. Ijma sharih, kesepakatan yang dinyatakan secara eksplisit oleh seluruh mujtahid. Ijma sukuti, sebagian mujtahid menyatakan pendapat dan yang lain diam tanpa menentang. Selanjutnya materi pertemuan ke-11, yakni tentang hujjah af'al Nabi, klasifikasi perbuatan dan dalil hukum, definisi khabar, mutawatir dan ahad, serta kehujahan hadis. Hujjah dan klasifikasi perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi Muhammad SAW itu memiliki kekuatan hukum atau hujjah yang wajib diikuti umat Islam. Klasifikasi perbuatan
Tasyri'iyah atau bernilai hukum, dan jibiliyah atau kebiasaan manusiawi. Dalalah hukum wajib, sunnah atau mubah tergantung pada konteks perbuatan, jenis, kaidah dan kehujahnya. Khabar adalah berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat atau tabi'in. Hadis mutawatir diriwayatkan banyak perawi, mustahil berdusta dan menghasilkan ilmu yakin. Hadis ahad diriwayatkan satu atau beberapa perawi, menghasilkan ilmu zanni. Kehujahan hadis ahad mayoritas ulama menerimanya sebagai dalil hukum syar'i. Selanjutnya memasuki materi pertemuan ke-12, yakni tentang kias, definisi kias, rukun kias, serta kehujahan. Definisi dan rukun kias. Kias adalah menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara yang sudah ada nasnya karena adanya kesamaan ilat atau alasan hukum. 4 rukun kias ini adalah al-as, pokok atau asal yang ada nasnya, ada al-far'u atau cabang atau perkara baru yang dikiaskan. Hukum al-as, hukum asal yang didapatkan nas, dan al-ilat, alasan atau sifat yang menjadi dasar persamaan. Contoh, mengkiaskan narkoba dengan khamar karena kesamaan ilat memabukkan. Hujan kias. Kias merupakan dalil hukum keempat yang disepakati jumhur ulama sebagai hujah syariah. Dasar hujan kias, yakni terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 2. Sunnah dan ijma, sahabat yang sering menggunakan ra'yu dan kias. Kias hanya berlaku pada bidang muamalah dan bukan pada ibadah madah yang bersifat tauqifi. Selanjutnya di pertemuan ke-13, yakni ada materi tentang larangan, kebolehan, tertib atau urutan dari larangan dan kebolehan. Larangan atau at-tahrim adalah penetapan hukum yang melarang suatu perbuatan secara tegas berdasarkan dalil syar'i. Kebolehan atau al-ibahah adalah hukum yang memperbolehkan suatu perbuatan tanpa tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan. Batas kebolehan ditetapkan oleh ada tidaknya dalil yang melarang atau mewajibkan suatu perbuatan. Tertib dan urutan dalil. Urutan dalil dimulai dari Al-Quran, kemudian sunnah, lalu ijma, dan terakhir qiyas sebagai sumber hukum. Dalil yang lebih kuat atau qat'i itu didahulukan atas dalil yang lebih lemah atau zanni dalam penetapan hukum. Penerapan tertib dalil memastikan konsistensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Selanjutnya di pertemuan terakhir ini, di pertemuan ke-14, itu menjelaskan tentang ijtihad, sifat-sifat mufti, orang yang mencari fatwa atau mustafti, dan keputusan mujtahid. Yang pertama ini ada ijtihad. Ijtihad adalah sebuah pengerahan seluruh kemampuan seorang ahli hukum Islam untuk menemukan hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci ketika tidak dapat nas yang tegas. Yang kedua ini ada sifat-sifat mufti. Mufti adalah orang yang memiliki wewenang memberikan fatwa berdasarkan ilmu syariat. Dan yang ketiga, yakni ada orang yang mencari fatwa atau mustafti. Mustafti ialah orang yang meminta penjelasan hukum kepada mufti karena belum mengetahui hukumnya. Dan yang keempat, yakni ada tentang keputusan mujtahid. Keputusan mujtahid itu adalah hasil ijtihad dalam menerapkan hukum suatu masalah. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di mata kuliah ushul fikih ini dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-14. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.